Audio Jungle. Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan untuk menggunakan angkutan umum Transkutaraja. Menggunakan transportasi umum, terkadang masyarakat mengalami kesulitan, salah satunya ketika melakukan pembayaran. Dari kasus tersebut, maka penulis menemukan ide untuk membuat aplikasi pembayaran Transkutaraja menggunakan scanning QR Code berbasis Android atau e-Transki. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu memudahkan para pengguna jasa angkutan umum Transkutaraja dalam melakukan pembayaran dengan scanning QR Code menggunakan kamera smartphone, menampilkan pemberitahuan setelah melakukan proses pembayaran, mendukung terciptanya Banda Aceh sebagai smart city dalam hal pembayaran pada transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah. Aplikasi ini berbasis Android yang dibuat menggunakan Android Studio dan juga JSON. Kemudian terdapat juga web untuk admin yang dibuat menggunakan PHP dan juga MySQL. Pertama, kita buka aplikasi e-Transki. Kemudian lakukan registrasi. Pada registrasi terdapat ID KTP, kemudian nama, email, dan juga password. Setiap kolomnya harus diisi untuk validasi data. Jika sudah, maka lakukan login. Login diisi dengan nama dan juga password. Audio Jungle. Jika berhasil, Anda akan masuk ke halaman utama. Pada halaman utama terdapat jumlah kuota dan juga button lakukan pembayaran. Pada header terdapat logo e-Transki, kemudian terdapat nama dari user. Di bawah nama user terdapat dua button, yaitu button panduan dan juga button untuk keluar. Pada panduan terdapat panduan agar user bisa melakukan pembayaran secara mudah dan jelas. Ketika user sudah mengisi kuota, maka jumlah kuota pada halaman utama akan muncul sesuai dengan kuota yang Anda isi. Untuk melakukan pembayaran, user cukup memilih button lakukan pembayaran, maka akan muncul tampilan kamera yang berfungsi untuk melakukan scanning QR Code yang sudah disedia. Ketika user melakukan scanning, maka akan muncul konfirmasi. Konfirmasi ini berfungsi untuk persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh user. Jika pembayaran dilanjutkan, maka tekan yes, jika tidak, tekan tidak. Ketika pembayaran selesai, maka jumlah kuota akan berkurang. Pada web admin terdapat login untuk admin yang berwenang. Pada tampilan web ini terdapat tabel data user dan data kuota. Kemudian terdapat juga untuk pengisian kuota. Pada data user yaitu menampilkan data dari para user yang sudah melakukan registrasi. Pada data kuota menampilkan data user dan jumlah kuota yang sudah diisi. Jika admin ingin mengisikan data user, maka pilih isi kuota. Untuk melakukan isi kuota, admin membutuhkan ID KTP dan juga jumlah kuota yang ingin diisi. Sekian video dari saya, terima kasih. Audio Jungle.